Baik, terima kasih ini Bapak Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Jadi begini Pak Asdep, jadi kita ingin mengetahui yang pertama ya, apa yang melatar belakang ditetapkannya Permenpan 1 2023 tentang CF dan Permenpan ini merupakan perubahan dari Permenpan 13 kalau tidak salah. Nah itu apa kira-kira menurut Pak Asdep? Oke, baik Pak Permadi. Jadi yang pertama ini menarik nih karena memang ada dinamika. Ya. Jadi dinamikanya itu juga cukup panjang dan ini menjadi diskursus yang luar biasa. Permenpan 1. Jadi ada hikmahnya juga di balik ini. Karena kenapa? Karena orang yang tadinya tidak pernah melirik tentang jabatan fungsional sekarang ini jadi orang semuanya merespon dengan baik. Walaupun respon itu ada yang positif, yang negatif juga ada. Setiap kebijakan kan tidak semua. Nah lalu apa nih? Ini pertanyaannya menarik nih. Apa sih yang menjadikan tadi kami menyebutnya program transformasi JM karena kita melakukan penataan. Sebetulnya itu mandat undang-undang. Coba baca di Undang-Undang 5 2014. Undang-Undang 5 itu bicaranya ASN adalah sebagai satu profesi. Kalau profesi itu basisnya keahlian, ditambahlah muncul presiden. Nah, ini setiap birokrasi kita bekerjanya basisnya harus keahlian, keterampilan. Jadi yang pertama, kenapa ini kita harus ubah? Karena ingin memperkuat ASN sebagai satu profesi, ya kan? Jadi kalau satu profesi, satu bidang dia pasti menguasai. Yang kedua apa coba? Yang membuat kita harus membuat itu adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah. Penyederhanaan birokrasi pemerintah itu pengalihan mandatori presiden ya, supaya mengalihkan eselon 3-4 ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Sehingga kedudukan fungsional itu jadi jauh lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang nanti kinerja organisasi itu akan ditentukan oleh kinerja jabatan fungsional. Contoh apa? Di Kemendag itu ada 11 jabatan fungsional. Ya. Harusnya yang 11 jabatan fungsional itu harus menjadi pengungkit kinerjanya Kemendag. Karena posisinya ada di situ, keahlian-keahlian. Yang ketiga apa yang menjadi fokus kita sehingga ini kita harus transformasi. Lebih dari 50%, hampir 60% ASN kita menduduki jabatan-jabatan fungsional. Ini kalau kita ubah, wah, tidak ada proses dinamika yang lebih baik. Sehingga tuntutannya apa? Menjadikan birokrasi yang agile dan dinamis itu akan sangat tergantung dari gerak lincah pejabat fungsional. Ya. Jadi jabatan fungsional itu memang basisnya fungsi jabatan. Ya. Jadi geliatnya itu supaya lebih luar biasa. Karena ada tuntutan organisasi yang lebih lincah dan dinamis. Squad team, pokja. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Tidak lagi pejabat fungsional itu terikat. Orang mau ke JF susah. Ya. Orang berkinerja baik bisa saja terkendala karir karena tidak buat dupa. Jadi ada yang tidak sejalan antara kinerja dengan administrasi. Nah, aspek administrasi inilah yang harus kita pangkas. Nah, lahirlah Permenpan 1 2023. Permenpan 1 2023 juga itu kita bangun atas akomodasi semua pihak. Jadi kalau kita bicara dalam sejarah harmonisasi, mungkin Permenpan 1 ini yang dapat atensi besar. Karena hampir semua kementerian lembaga dan Pemda, baik via Zoom ya dan offline itu hadir di sebuah ruangan besar. Itu semuanya kasih kontribusi. Ya.
Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, orang mengkritisi, hal yang biasa. Ini kan bukan kitab suci. Hmm, 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 Dan dinamika peraturan perundang-undangan itu pasti berkembang. hmm. Tapi yang jelas ini memberikan ruang untuk pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan berekspresinya para pejabat fungsional. Karena di situ ada predikat kinerja yang dikonversi kan. Oke. Jadi orang yang berkinerja lah yang akan dapat kredit. Intinya gitu. Oke. Nah, terkait dengan itu, kalau kita melihat di Permenpan 1, itu kan sudah tidak lagi mengatur tentang butir-butir Kegiatan. kegiatannya JF. Nah, adakah tuh perbedaan yang signifikan terhadap butir-butir dan nanti apa yang dituangkan dalam ruang lingkup? Iya. Itu implementasinya bagaimana? Nah, gini. Jadi butir kegiatan itu seolah-olah mengunci gerak pejabat fungsional. Hmm. Jadi untuk posisi saat ini ya, mungkin dulu belum ya, tapi saat ini kan perkembangan waktu dan sebagainya. Sehingga kita dapat masukan dan sebagainya. Seolah-olah pejabat fungsional itu tugasnya itu sudah terdefinisikan melalui butir kegiatan. Dan ada bobotnya. Apa yang terjadi? Sekarang JF itu semakin berkembang. Kan hampir 270 sekian jabatan. Tapi apa yang terjadi ketika proses itu berjalan, dinamika organisasi ini luar biasa nih. Orang begitu jabatannya A misalnya, ya. Dia sebagai analis kebijakan, dia tugasnya hanya ini sementara organisasi tuntutannya udah berbeda. Kalau ini menyesuaikan, permennya harus diubah dan sebagainya. Wah, kayaknya kita mengunci diri kita sendiri. Sementara kompetensi orang sekarang tidak dibatasi oleh kualifikasi. Bisa saja kualifikasinya A tapi jago loh di bidang B. Ada orang yang kualifikasi pendidikannya akuntansi, tapi jago komputer. Tuh. Itu kan banyak sekarang. Nah, dia tuh kekunci di sini. Nah, butir kegiatan ini menyebabkan tadi bawahannya tidak bisa mengekspresikannya kapasitasnya. Si atasannya nggak bisa mengapresiasi bawahan. Wah, saya ngeliat ibu tuh kayaknya jago deh di bidang ini. Tapi saya nggak bisa ngasih tugas itu. Karena kenapa? Pasti nggak ada butir kegiatannya. Jadi artinya nggak bisa lagi seperti itu. Dan bahkan sekarang orang yang kualifikasinya beda, tapi dia bisa lebih jago juga. Walaupun kita nggak sampai terlalu ke sana juga, karena pendidikan itu pasti ada kemanfaatan. Karena di JF itu ada kualifikasi pendidikan yang melekat ke jabatan, ke kompetensi jabatan, ada enggak? Yang melekat ke kompetensi jabatan apa? Dokter. Itu pasti orang jadi dokter, nggak mungkin orang teknik sipil, pasti dokter. Ya. Tapi ada juga saya analis kebijakan, mau sarjana hukum, mau sarjana administrasi, mau sarjana teknik kan mungkin saja. Dia sarjana teknik tata bangunan misalnya. Jadi di PUPR boleh jadi analis kebijakan, tapi di Menpan nggak bisa, karena basisnya. Nah makanya kita geserlah yang namanya butir kegiatan itu ke ruang lingkup kegiatan. Jadi kalau analis kebijakan itu dia ruang lingkupnya melakukan analisis kebijakan, agenda setting dan sebagainya, dia juga bisa di luar itu. Karena ilmu analisis kebijakan kan berkembang terus. Jadi artinya itulah. Tapi boleh nggak instansi misalnya ada 11 JF nih ya di Kemendak, dia membuat patokan ya boleh aja. Tapi tidak boleh mengunci dia bekerja di luar itu. Kan pimpinan juga sejauh-jauhnya juga nggak mungkin dong. Sejauh-jauh banget. Tapi ruang lingkup itu walaupun keluar pasti nggak terlalu. Nah itulah makanya urgensinya kita melakukan perubahan terhadap butir kegiatan. Ya. Jadi kalau dulu setiap butir kegiatan itu basisnya atau menghasilkan angka kredit, kalau sekarang menghasilkan predikat kinerja. Jadi angka kredit itu ada, tapi cara mencapainya itu yang berbeda. Kalau dulu orang berdarah-darah harus bikin lupa dan sebagainya. Kalau sekarang berkinerja aja dengan baik, pasti angka kreditnya akan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau predikat kinerja baik kan sudah ada pengalinya. Nah itu kalau menurut saya kenapa urgensinya kita mengubah butir kegiatan tadi. Dan ini
dalam perspektif tata kelola SDM modern ya memang nggak boleh ngunci lagi. Sudah berubah. Ya, tidak bisa kita definisikan secara secara utuh gitu kemudian mengunci orang untuk bekerja. Tapi ruang lingkup itu menunjukkan satu profesi bahwa saya dalam jabatan fungsional itu kekhususan saya itu, tapi dia boleh. Sehingga ini menyebabkan fungsional akhirnya boleh berpindah ke JM. Nah, terkait dengan ruang lingkup tersebut, kan di dalam JW itu ada level-level ya, ada penjenjangan, ada keterampilan, ada keahlian. Keahlian artinya pertama, muda, madya, utama, dan sebagainya. Nah, dengan ruang lingkup ini, bagaimana implementasi konteksnya pembatasan level-level tersebut? Gini, jadi fungsional itu kita di dalam Permen 1 itu masih ada dua kategori. Jenjang dengan kategori itu beda. Kalau kategori menunjukkan S1 D4 ke atas kategori keahlian, D3 ke bawah kategori keterampilan. Masing-masing ada 4 jenjang jabatan. Kalau dulu kita definisikan setiap jenjang jabatan kan, walaupun di analis kebijakan itu sudah kurang lebih sama di diplomat dan sebagainya. Nah, makanya jujur pertanyaannya menarik nih. Apa yang membedakan? Harusnya nanti ada level kompetensi. Level kompetensinya pasti beda dong. Yang pertama beda. Itulah esensi dari penjenjangan itu harus ada level kompetensi dan tingkat kesulitan. Tapi sekali lagi tidak boleh mengunci. Jadi karena dia levelnya di situ dia ngerjain itu aja. Ketika ada petugas yang di bawah atau di atas dia boleh juga. Jadinya kita harus memaksimalkan kompetensi seseorang di dalam JM. Supaya dia menguasai semuanya. Kalau penjenjangan jadinya itu kan kaitan dengan karir aja. Kaitan dengan karir aja. Karena kalau nggak pakai jenjang dia kayak nggak ada karir, nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik jabatan, nggak mungkin. Naik jabatan nggak bisa, naik pangkat nggak bisa, hanya dia naik darah kan gitu. Yang kena biro kepegawaian. Jadi artinya kalau menurut saya tetap di dalam setiap jenjang itu atasan harus bisa memberikan tugas sesuai dengan level kompetensi. Itu yang utama. Yang tahu siapa? Ya atasannya dong. Saya Bapak kompetensinya seperti apa? Sebenarnya saya itu. Nah makanya ujian di dalam Permen 6 dan Permen 1 itu adalah kualitas kepemimpinan. Iya. Saya selalu bilang, saya eselon 2 dibayar mahal, saya eselon 1 dibayar mahal. Yang paling mahal itu fungsi kepemimpinan. Karena kalau gerak langkah kepemimpinannya payah, nggak gerak organisasi, orang juga nggak termotivasi. Gitu loh. Yep. Jadi artinya tetap harus ada level kompetensi di dalam penjenjangan. Supaya orang merasa bangga. Makanya ada beberapa jabatan, kalau ke Madya itu wajib S2. Kalau ke Utama itu wajib S3. Jadi pengaruhnya gimana terhadap pendidikan tadi? Pendidikan kan tetap diperhitungkan. Kan di dalam Permen itu kan 25% tetap diperhitungkan. Dan bahkan fungsional itu sekarang diberikan kenaikan pangkat istimewa, KPLB kan udah boleh. Termasuk penyesuaian ijazah loh, Bu. Boleh. Supaya kita tidak mendiskriminasi karir dalam jabatan. Kalau dulu seolah-olah orang sesuai ke fungsional. Bukan, sekarang ke fungsional itu bukan alternatif, tapi pilihan karir. Kalau dulu kayak alternatif, saya nggak dapet di sini, fungsional aja. Kalau sekarang Iya. Baik. Jadi pilihan. Jadi kalau orang karir itu pilihan, saya bilang cintanya pasti akan beda. Saya ambil contoh ini, Pak Asdem. Di meteorologi itu kan ada jabatan fungsionalnya ya, penerak dan sebagainya. Kemudian di samping jabatan itu ada juga jabatan widyaswara yang ngajar. Nah, terkait dengan ruang lingkup itu, kalau saya amati nih, pekerjaannya mirip-mirip gitu. Kayak WI lah, WI itu kan mau yang mirip-mirip WI dengan WI sama WI-nya dah. WI sama WI-nya yang level pertama, level muda, level madya itu ngajar ngajar gitu. Nah, maksud kami gini. Itu gimana nanti cara membedakan ruang lingkupnya? Karena kan WI pertama dengan WI
muda dengan madya seharusnya kan harus ada bedanya. Kalau Iya, tadi dalam level konteksnya katakan penjenjangannya atau apalah gitu ya dalam penguasaannya gitu kan. Kemudian kalau yang di mitologi juga dari terampil, dari yang keahlian, nerah itu nerah itu ketok itu gitu loh maksudnya. Nah itu gimana menurut Pak Asdem? Jadi pertama keahlian dasarnya dia di meteorologi pasti ada. Ya, Kemampuan atau kompetensi dasar di WI juga pasti ada. ya. Nah, misalnya taruh di WI, apakah akan sama? Bisa sama, bisa beda. Yang pertama kenapa? Pesertanya juga beda. Nggak mungkin nanti misalnya ngajar BIM 2, WI pertama kan nggak mungkin. Mereka sudah banyak pengalaman. Ya. Tapi sekali lagi tidak boleh mengunci. Ketika saya di bawah pun butuh kompetensi saya untuk ngajar di PIM 4, kenapa salah? Apa yang salah di situ? Kan nggak ada kan. Jadi artinya gitu. Jadi kompetensi intinya, core kompetensinya itu harus tetap ada. Cuman kalau dulu tuh dikunci, kalau udah itu sehingga ketika dia ini wajibnya yang ngajar itu nggak ada yang ngajar, padahal orangnya ada. Nggak bisa Pak, soalnya butir kegiatannya nggak ada di situ. Nah, kami itu yang nggak mau. Jadi disitulah fleksibilitas jabatan. Jadi bukan berarti seorang profesor ngajar S1 jadi rendah. Malah harus bangga dong S1-nya diajar seorang profesor. Iya. Karena kapasitasnya Betul. tinggi tapi ya. Nah itulah yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai seolah-olah ngajarnya sama aja, kami nggak mau di situ. Nggak bisa. Jadi sudah beda prinsip dan filosofi. Oke, betul. Hitungan ya, jangan betul aja, jangan salah saya. Bukan, filosofi yang tadi yang saya pegang filosofinya. Filosofinya udah beda. Filosofinya itu yang pokok. Udah Filosofinya. beda. Karena dunianya sudah beda. Saya bilang gini. Dulu ketika rekrutmen CPNS kita dapatnya yang kayak gini. Sekarang beda. Ada yang salah nggak ada yang salah. Dunianya udah beda, ya kan? Dunianya udah beda. Jadi makanya saya bilang kita nggak usah aneh dengan perubahan regulasi. Kalau saya sih ngeliatnya biasa aja, karena tuntutannya aja. Asal dia harus ruh perubahan, transformasi ke arah yang lebih baik. Nah itu ya Pak. Ya. Ini urgen sekali kelihatannya yang satu ini, Pak Asdem. Itu kan berlakunya Permen 1 itu 1 Juli 2023. Bagi yang baru akan diangkat itu kan berlaku 1 Juli. Kemudian untuk yang pengangkatan pertama itu pangkatnya apa saja itu diangkatnya kalau tidak salah ahli pertama. Nah itu bagaimana itu muncul kebijakan itu Pak Asdem? Jadi gini, Kan pangkat misalnya udah 4B gitu kan, atau 4A lah. tapi kan itu bukan pengangkatan pertama, perpindahan jadi. Ya dia pelaksana tapi pangkatnya 4A. Ya tapi kan bukan pengangkatan pertama. Jadi oke, tolong Gini. gitu dulu. Jadi kalau pengangkatan pertama itu pasti dari CPNS. CPNS atau P3K, calon P3K itu pengangkatan pertama. Udah pasti dia di pemula di pemula terampil atau ahli pertama. Jadi kan ada 4 model pengangkatan. Pengangkatan pertama, invasing, perpindahan, promosi. Semuanya ada metode dan mekanisme masing-masing. Jadi kalau pengangkatan pertama tadi pasti dari CPNS. Yang dimaksud Pak Pernawati tadi mungkin pengangkatan perpindahan. Boleh nggak misalkan pengangkatan saya 4A atau pelaksana? Kalau dulu perpindahan dihitung angka kreditnya, saya bisa aja ke Madya. Ya. Tapi kalau yang ini bisa nggak ya saya langsung ke muda? Ya bisa. Kan ada mekanisme promosi. Oh gitu. Ada mekanisme promosi jabatan. Jadi artinya memungkinkan. Kenapa demikian? Karena kalau dulu yang menjadi basisnya itu adalah angka kredit. Kalau sekarang kan basisnya bukan angka kredit, kita nggak punya dasar. Ya artinya yang menjadi dasar itu adalah hasil uji kompetensi dan ketersediaan formasi jabatan serta syarat kepangkatan. Nah itu yang paling penting. Ya. Jadi yang dimaksud Bapak itu maksudnya itu perpindahan jabatan. Karena walaupun pelaksana dia perpindahan jabatan. Jadi itu masih akan berlaku Masih bisa terus ya. Jadi, kan ini cuma mekanismenya yang berbeda. Ya, ini kan dikhawatirkan tadi, Pak. Orang menafsirkannya bahwa yang seolah-olah itu yang dari seorang padahal itu kan memang
perpindahan jabatan ya dari pelaksana ke JF. Artinya ya misalnya pangkatnya 4A, uji kom lulus di Madya, bisa saja jadi Madya gitu. Betul. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Nggak masalah. Oh, yang Justru sistem karirnya itu jadi lebih bagus dan fleksibel karena basisnya kinerja dan kapasitas orang. Oke. Jadi jangan khawatir gitu ya. Iya. Yang dikhawatirkan itu mereka, wah ini saya sudah 4A. Ya kalaupun 4A misal kapasitasnya di pertama ya ke pertama. Dari uji kom. Ketersediaan formasi. Ya, jadi intinya adalah bahwa pengangkatan tersebut, JF tersebut itu pertama adalah dari uji kom, yang kedua dari formasi. Formasi di tempat yang bersangkutan. Ya. Oke. Ada enggak? Enggak gitu ya. Jadi Pak, ini menarik sekali yang Bapak sampaikan. Saya mulai dari yang tadi, perpindahan antar jabatan tadi Pak, jabatan pelaksana. Itu kelebihan. Ini kelebihannya. Jadi ini kalau kita lihat di pasal 21 ayat 2 huruf D, ini perpindahan itu pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF Kalian. JF keahlian itu maksudnya walaupun dia punya pangkatnya ini tetap dia kalau dari jalur pelaksana Kali pertama. Nah ini Pak ada konteks seperti ini. Kalau tadi kan Bapak sampaikan kan berbeda ya. Kalau promosi itu berarti ada rekomendasi dari pimpinan. Izin satu lagi Pak. Tadi kalau perpindahan dari jabatan lain itu kan ada inisiasi ya, ada aspirasi dari si JF. Sedangkan kalau dari promosi itu kan dari pimpinan ya Pak. Nah itu juga pertanyaan kedua Pak, apakah diperbolehkan kalau memang si JF ini ternyata mempunyai kompetensi yang lebih maksudnya talenta masuk di kotak yang tinggi, dia menginginkan promosi dan mengusulkan. Nah ini inisiasi ini kan belum diatur di Permenpan. Sebetulnya kalau dalam sistem karir itu aspirasi itu dibolehkan. Cuman kan aspirasi kita itu beda dengan di korporasi. Kalau aspirasi kita itu ada aturan mainnya itu saling mengikat. Misalnya saya aspirasi ingin menjadi pengamat teran atau pengawas meteorologian. Terus saya ke situ ternyata memang saya punya kapasitas. Kemudian saya diuji kompetensi. Kemudian formasinya juga ada. Kenapa enggak? Ya bisa jadi di sini. Makanya aspirasi itu harus dibarengi dengan regulasi yang mengikat yang lain. Tapi di aspirasi di situ tempatnya nggak ada, ini nggak ada, kapasitas dia tidak mumpuni, ya nggak bisa juga. Nah makanya basisnya itu betul-betul kepada kinerja dan potensi seseorang, ya, kapasitas orang. Nah ini penerapan yang fleksibel ini barangkali yang perlu pemahaman bersama. Karena kalau gua itu seolah-olah dia semakin mengunci dan sebagainya. Sebetulnya tidak seperti itu. Di sini mentok ada langkah ini, di sini ini ada, dan semuanya bisa ditempuh. Bisa saja dia ke ahli pertama pelaksana, pangkatnya pada sudah 4A, formasinya nggak ada, ini nggak mau ke pertama, ada yang muda. Coba deh diuji di muda, bisa nggak dia? Gitu kan. Oh ternyata bisa, kenapa tidak? Atau sebaliknya, 4A begitu diuji kayaknya biasa aja. Nggak ada yang berlebih nih. Kayaknya yang berlebih berat badannya aja. Jadi memungkinkan ya Pak? Iya memungkinkan. Baik, mungkin satu lagi Pak saya terkait dengan ruang lingkup tadi. Memang kami sempat menanyakan juga bahwa ruang lingkup ini kan memang butir kegiatan dihilangkan. Jadi ruang lingkup. Tapi kami masih belum dapat gambaran karena ruang lingkup itu kan ditentukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan di sini di dalam Permenpan 1 juga diatur bahwa perpindahan antar jabatan dalam satu rumpun diperbolehkan. Ya kan? Mungkin dari tadi mengingat ruang lingkupnya mungkin bisa di sama ya. Luar rumpun jabatan aja boleh. Iya boleh dengan kompetensi. Nah, ini kita ngomongkan membicarakan terkait dengan rumpun yang sama, berarti mempunyai ruang lingkup yang sama nih Pak. Tetapi ternyata walaupun mempunyai rumpun yang sama dan ruang lingkupnya, ini bagaimana cara implementasi atau menyusun ruang lingkupnya apabila JF-nya ini beda instansi pembina Pak. Oh gitu. Jadi gini,
Jadi nanti peran instansi pembina itu ya tetap dia punya peran. Tadinya kan instansi pembina udah ngaturnya ininya, tapi kalau saya prinsip instansi pembina itu tetap harus punya peran. Karena mandat tugas fungsi itu adalah dari instansi pembina. Ya misalnya tadi jabatan-jabatan yang di 11 di perdagangan itu kan pasti turunan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Nah makanya ketika boleh nggak misalnya orang dari perencana jadi analis SDM, ya boleh aja. Tapi dengan form ya. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi dasar orang pindah? Pertama kualifikasi, 2 kompetensi, 3 pengalaman seseorang. Saya misalnya dia dari analis SDM aparatur ke analis kebijakan, saya pasti boleh. Pertama dari kualifikasi pendidikan saya sama-sama aja. Kemudian dari sisi kompetensi saya kurang lebih, tapi di bidang khusus SDM nanti ke analis kebijakan. Dari sisi pengalaman saya pengalaman dari bidang itu ya saya bisa aja kesini. Nah oleh sebab itu nanti ada uji kompetensi nggak? Ya boleh aja, tapi nanti uji kompetensi itu tidak boleh instansi pembina mengunci karena orangnya belum ada sehingga tidak bisa diuji kok. Nanti instansi pembina boleh ngirim misalnya ke LAN, kami ada 2 orang nih mau masuk sini, tolong dong di uji kom rekomendasi, dikoordinasikan oleh LAN misalnya, dia harusnya boleh. Jadi dia akan lebih mempermudah. Nah kemudahan-kemudahan ini, fleksibilitas seperti ini jadi penting. Yang harus penting kita jaga adalah kualitas JF-nya. Jadi kalau dia tidak kompeten di situ, kalau perlu berhentikan pindah ke yang lain. Jadi memang benar-benar ini dibuat sefleksibel mungkin, ya supaya kinerja organisasi bisa berjalan dan tercapai dengan baik. Kan tujuan dari kita penataan jabatan, membangun jabatan itu kan gitu. Jadi kinerja organisasi dan kepada individunya sistem karir yang bersangkutan, pengembangan kompetensi yang bersangkutan. Nah ini saya sih melihatnya gini Pak, itu ya Bu ya. Jadi memang kita belum bisa memastikan orang paham semua tentang mekanisme yang baik, sehingga mereka masih terkunci dan sebagainya. Padahal kita juga sudah melakukan sosialisasi luar biasa. Tingkat nasional itu udah berapa kali kita lakukan. Dengan dosen kita juga udah berapa kali. Supaya kita punya pemahaman yang sama. Kita memang Pak perya pemahaman kita. Nah tapi izin Pak, kalau misalnya nih Pak Abah, kalau kita buat ruang lingkup tadi, kembali menyinggung ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya kita buat tidak buat berjenjang, tetapi ruang lingkupnya itu adalah satu umum jabatan, tetapi untuk lihat jenjangnya adalah per level kompetensi. Bisa kita combine seperti itu. Berarti itu misalnya satu ini ruang lingkup melakukan tugas bla bla bla. Tapi tidak spesifik, karena nanti spesifiknya di per level kompetensi. Itu masih atau dibuat misalnya di pertama ini muda ini ini boleh. Kuncinya satu nggak boleh kunci. Iya. Apa itu masih masih mengacu mengacu ke Permenpan 38. Standar kompetensinya. Ya. Oh iya. Jadi Permenpan 1 masih tetap ya. Jadi artinya dengan demikian maka standar kompetensi jabatan untuk masing-masing jabatan harus dilakukan penyesuaian. Itulah. Acuannya tetap Permenpan 38 sebelum kita lakukan perubahan. Karena Permenpan 38 juga itu kan harus segera dilakukan penyesuaian. Oke, siap. Satu lagi Kang. Terkait dengan simplifikasi. Oke. Simplifikasi kita kan punya 11 CF nih perdagangan, ya kan? Nah terkait misalnya akan menyusun simplifikasi itu, adakah pedomannya atau guidance-nya untuk bagaimana kita menyusun simplifikasi? Jadi simplifikasi itu ada jabatan yang bisa kita simplifikasi, konsolidasi, ada juga yang tidak. Jadi nggak bisa kita paksakan karena jabatan ini satu gitu. Di keuangan itu 23 jadi 4 jabatan. Sekarang kesehatan juga begitu. Ya di kesehatan misalnya dokter nggak bisa digabung sama perawat. Beda. Ya. Perawat juga nggak bisa digabung dengan radiografer gitu. Jadi tapi ada jabatan-jabatan administrator kesehatan, yang gitu gabungnya dengan apa ya? Bisa tuh dengan ini kepegawaian misalnya. Kepegawaian itu dulu, sekarang ini posisinya 3. Ada analis SDM, ada auditor SDM, ada asesor SDM.
nanti bisa saja jadi satu analis SDM. Kalau dia punya sertifikat asesor, bisa melakukan penilaian. Kalau dia punya sertifikat auditor, dia bisa melakukan audit, tapi namanya tetap analis SDM. Kalau dia nggak punya dua-duanya, tugasnya analisis SDM aja. Nah, lalu apa yang menjadi langkah-langkah penting untuk konsolidasi? Yang pertama, pemetaan tugas dan fungsi. Pemetaan tugas fungsi itu diturunkan ke jabatan. Tentunya ke 11 jabatan. 11 jabatan ini kelompokkan tugas, fungsi, dan rukunnya. Oke, ini sama nih tugasnya. Oh, ini sama nih. Setelah itu, dari situ maka kita putuskan mana jabatan yang akan kita integrasi. Oh, ternyata ini bidang kedua ini sih. Sehingga muncullah jabatan, mana jabatan yang bisa kita integrasikan, mana jabatan yang sifatnya mandiri. Sehingga dia akhirnya muncul itu. Di situ nggak bisa sampai di situ aja. Oh, pertama kita perhatikan kelas jabatannya gimana ya, standar kompetensi jabatannya gimana ya, tunjangannya udah ada apa belum ya. Jangan-jangan yang kita pilih yang satu dia yang belum ada tunjangan jabatannya. Nah, itu betul itu yang tunjangan. Jadi jangan juga kita mensimplifikasi kemudian akhirnya menghilangkan kewenangan. Mensimplifikasi mengurangi fungsi. Mensimplifikasi tapi melemahkan orang untuk berkinerja. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi justru harus menguatkan agilitasnya jalan, dinamikanya jalan, tapi orang lebih sederhana tapi punya kinerja yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, itu Ya. Oke? Ya, satu lagi terakhir. Satu lagi. Umum, kali ini umum. Oh. Jadi kita tahu bahwa ASN itu ada dua, PNS dan non PNS, kan begitu kalau dalam undang-undangnya kan. Bagaimana menurut Pak Asdep nih, ya terkait dengan ASN PNS yang CF dan ASN non PNS yang melaksanakan tugas CF. Fungsinya CF kedepannya seperti apa? Itu. Oke. Jadi gini, sekarang kan 28 November nanti tidak boleh lagi ada status non ASN. Harapannya semuanya jadi ASN. ASN itu berarti kan tadi ada status PNS, ada status P3. P3K. Berarti kalau ada non PNS. PNS Ya. melaksanakan tugas JF, maka dia wajib JF P3K. Karena itu sudah ada aturannya di dalam Permenpan 158/2023, Kemenpan, dan Perpres 38. Jadi di luar itu tidak boleh lagi. Ya, jadi dia harus diangkat ke dalam JF BPPK. Karena selain itu tidak bisa. Dan itu yang diatur dalam PP 49, Kepres 38 dan Kemenpan 158. Jadi artinya harus dikesanain, Pak. Tapi yang jadi persoalan adalah banyak mereka ngerjakan itu, tapi kualifikasinya dia tidak terpenuhi. Itu yang jadi problemnya itu di situ. Nah, ini perlu kebijakan. Kebijakan kita kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas tadi tidak boleh lagi non PNS melaksanakan tugas sebagai JF. Kalau dia melaksanakan tugas itu, maka dia harus diangkat ke dalam P3 melalui mekanisme yang diatur di peraturan perundang-undangan. Ibu yang terakhir, Boleh? silakan. Satu ya Pak, ini tapi di luar dari Boleh. transformasi JR Pak. Karena bertemu dengan Bapak kan pengalamannya banyak dan mungkin juga bisa membuat pengambil keputusan Pak. Jadi saya sempat waktu itu membuat makalah sebenarnya melihat dari DLU Pak, DLU. Badan Layanan Umum. Di Badan Layanan Umum pimpinan itu dilakukan evaluasi kinerja per 3 bulan. Setiap 3 bulan dievaluasi dan di situ didapatkan bahwa ternyata ada yang memang kinerjanya kurang baik, itu langsung dinonjabkan menjadi staf, diganti dengan yang kinerjanya baik. Tetapi apabila yang bersangkutan ternyata terlihat juga gitu ya dari hasil saya lihat ini fasilitas, ketika dia bisa memperbaiki kinerja, dia bisa lagi naik ke atas. Iya. Nah, itu sesuatu yang memang sesuai dengan pemerintahan kita yang agile ini sekarang. Nah, ini karena kita di luar Pak, di cara penutup, apakah kita memang sekarang lagi woro-woro terkait transformasi JR? Tapi untuk jabatan administrasi ini yang sudah dipangkas, birokrasinya udah tinggal 2, apakah ada kebijakan juga supaya juga bisa mengikuti
perubahan yang terjadi pada JF. Jangan sampai pola pikir dari jabatan administrasi mulai dari eselon 2, eselon 1 tidak bisa mengimbangi transformasi JF yang udah perubahannya signifikan. Kira-kira bagaimana? Pak? Iya. Nah, ini masukan dan saran dan enggak. pencerahan, Betul, Pak. ini bagus nih. Jadi yang pertama kaitan dengan BLU. BLU itu memang geraknya harus lincah. Ya, kenapa muncul BLU? Karena dia harus apa ya? Capaian-capaiannya juga harus sudah terukur. Dia diberikan keleluasaan termasuk dari aspek anggaran. Jadi memang dia lahir untuk itulah gitu ya, percepatan. Ya. Sehingga dia diberikan fleksibilitas untuk rekrutmen pada saat itu kan, termasuk rekrutmen dari profesional di dalam PP 23-nya 2005 yang sekarang ini lagi kita sesuaikan. Nah, BLU itu instansi pemerintah. Kalau dia instansi pemerintah, maka penghuninya harus PNS atau P3. Ini kan kita bicara status. Nah, harusnya penilaian kinerjanya pun di Permen 6 kan harusnya sudah begitu. Ya, siapa orang yang berkinerja ya dia akan dapat apresiasi. Termasuk seharusnya namanya tunjangan kinerja itu kan fluktuatif. Tapi di dunia PNS kan belum. Tapi udah ada kemajuan sih, artinya saya selalu bilang begini. Dulu PNS itu diberhentikan, dihukum karena orang apa? Nakal, ya, tidak disiplin dan sebagainya. Tapi kemajuan semenjak PP 46 apa yang terjadi? Yang dihukum itu bukan hanya yang nakal, yang melanggar disiplin, tapi yang tidak berkinerja. Itu udah kemajuan loh kalau Ya. ada orang rajin bekerja, rajin sholat, rajin ke gereja, rajin ibadah, kinerjanya buruk ya dihukum juga. Padahal berangkat pagi pulang malam. Ya, berangkat pagi takut macet, berangkat pulang malam karena jemput istri. Ya, tapi kan Dimungkinkan nggak nggak, dia Pak? apa-apa. Dimungkinkan nggak? Kenapa? Untuk kita bisa mengadop seperti itu, misalnya Ya, bisa jangan kan saja. 3 bulan, misalnya per tahun atau per Bisa 6 saja. bulan. Sekarang muncul usulan tuh evaluasi itu jangan 1 tahun 6 bulan, tapi 1 tahun. Kemarin kita juga diskusi seperti itu. Kemungkinan itu kalau sepanjang untuk perbaikan kinerja ASN kan tidak ada masalah kalau menurut saya sih. Terus yang kedua apa ya? Jadi itu Pak, pertanyaan saya, dimungkinkan nggak dan apakah bisa gitu loh, Pak? Ya mungkin saja. Kan perbaikan-perbaikan itu penting. Makanya regulasi itu bergulirnya juga kan lebih cepat sekarang itu. Jadi artinya kalau saya itu yang paling penting itu bagaimana ASN merespon regulasi itu dengan orang belajar, dengan berkinerja tinggi, dengan interaksi, dengan digitalisasi, gitu-gitu. Ya. Itulah kalau menurut saya. Termasuk bagaimana membangun JF di lingkungan Kemendag supaya gerak langkahnya itu juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Di sinilah tugasnya tadi teman-teman di unit pembinaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Asdep. Sukses.